Sallallahu ala Muhammad. Ustadz Abdul Somad menghadiri tablik akbar di International Islamic Education Council. Ustadz Abdul Somad adalah seorang pendakwah dan ulama Indonesia berdarah Melayu yang sering mengulas berbagai macam persoalan agama, khususnya kajian ilmu hadis dan ilmu fikih. Selain itu, ia juga banyak membahas mengenai nasionalisme dan berbagai masalah terkini yang sedang menjadi pembahasan hangat di kalangan masyarakat. Namanya dikenal publik karena ilmu dan kelugasannya dalam memberikan penjelasan dalam menyampaikan dakwah. Kajian-kajiannya yang baik dalam merangkai kata menjadi sebuah retorika dakwah, membuat ceramah Ustadz Abdul Somad begitu mudah dicerna dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat. How are you? Are you fine? Pripun kabare? Kumaha atuh damang? Kaifa halukum? Ba'akaba? Biado? Kita akan tahu orang itu dari mana. Tidak perlu kita tanya, cukup dengan menggunakan bahasa. Makanya tadi waktu saya tanya, Ba'akaba? Elok katanya, berarti dari Sumatera Barat. Begitu saya tanya, kumaha atuh damang? Oh, berarti dari bumi Pasundan. Begitu saya tanya, biado? Oh, berarti dia dari. Tapi begitu saya tanya, how are you? Semua menjawab. Ternyata saya sedang berada di depan orang yang memang levelnya internasional. Hanya saja saya tidak bisa melihat semuanya menjawab karena mereka pakai masker. Memang ini protokol kesehatan. Jaga jarak. Apalagi yang laki-laki dan perempuan, memang mesti ada jaga jarak di antara kita. Cuci tangan, pakai masker. Kenapa Ustadz Somad tidak pakai masker? Kalau saya pakai masker, tidak jelas apa yang keluar dari mulut saya. Nanti selesai acara ditanya sama guru, apa yang dibicarakan Ustadz Somad tadi malam? Enggak tahu, dia seperti kumur-kumur aja. Saya pun sampai ke pintu gerbang bagian depan, disambut oleh Pak Dr. Emil MBA, Master Business Administration. Sekarang banyak sekali anak perempuan MBA, married by accident. Tapi insya Allah semua pelajar alumni dari International Islamic Boarding School selamat dari itu semua insya Allah, amin. Disambut oleh para buya, doktor-doktor, alim ulama, alumni Al-Azhar. Ustadz Somad tamat dari Al-Azhar tahun berapa? Saya berangkat ke Al-Azhar 98, pulang 2002 buya. Buya tahun berapa? Tahun 80 sekian. Tahun 80 saya masih pakai pampers. Mereka sudah. Makanya saya berada di atas ini tidak merasa sedang ceramah, tapi merasa dai cilik yang sedang dinilai oleh para narasumber. Insya Allah kalau yang ngetes saya dokter-dokter dari Al-Azhar Mesir lulus. Kalau Pak Dr. Emil yang ngetes insya Allah nilai saya tinggi. Nilai saya ini nanti kenanya di Mas Komeng sama Mas Ari Untung. Inilah orang yang tidak pernah rugi seumur hidup. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi modal pertama untuk menjadi pemimpin masa depan adalah bahasa. Sampai di dalam saya ditontonkan film. Dalam hati saya, apa ini Pak Emil? Saya datang mau tausiah kok disuruh nonton bareng. Ternyata yang saya tonton adalah anak-anak siswa-siswi International Islamic Boarding School yang sedang wawancara dengan bule. Pak Li ada juga.
Sedang di luar negeri, dibawa ke Eropa, dibawa ke Amerika. Bahasa penting, tapi banyak orang yang tidak bisa berbahasa dengan baik karena tidak pernah dipraktekkan. Mau ngomong dengan orang menggigil, saking kencangnya putus kabel-kabel. Tapi tadi kita lihat pembawa acaranya nyantai, enjoy, tidak grogi, tenang saja. Qorinya juga Masya Allah tabarakallah. Saya pernah melihat anak KKN itu udah semester 6 semester 7 menggigil, hampir jatuh tuh mikrofon. Yang terhormat Bapak. Tapi mereka slow. Ini menunjukkan memang mereka sudah terlatih, levelnya memang betul-betul internasional. Ustadz Somad, anak-anak kami dibawa ke Yordania, Timur Tengah, Yaman, Saudi Arabia, Yordania, Palestina, Mesir. Setelah itu anak-anak kami dibawa ke Eropa, dibawa ke Amerika. Lalu kemudian saya pun dibawa berkeliling. Apa yang saya lihat pertama? Yang saya lihat adalah Dome of Rock, Dome Kubah, rock batu. Are you ready to rock? Dome Kubah, rock batu. Itu sebutan yang diberikan oleh orang Eropa, orang Inggris, orang Amerika terhadap kubah berbentuk batu, bercat batu yang ada di Masjidil Aqsa. Jadi orang dari Sabang sampai Papua kalau belum bisa beli tiket untuk ke Palestina, silakan datang ke International Islamic Boarding School untuk melihat the Dome of Rock. Tapi nanti setelah selesai, saya tanya Pak Dr. Emil, kenapa ini yang Bapak bangun? Saya sudah bolak-balik ke pondok pesantren, ke sekolah Islam, ke macam-macam lembaga pendidikan. Baru sekali ini saya lihat ada di sekolah Islam Ba'asrama ada Dome of Rock. Apa yang Bapak inginkan dengan membangun ini? Apa kata beliau? Dalam Al-Quran dikatakan di sekeliling Palestina itu ada rahmat berkah Allah. Betul? Ayatnya jelas. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Kami berkahi sekelilingnya. Kami ingin anak-anak kami ingat dan cinta dengan Palestina. Ceramah tentang Palestina, selesai ceramah lupa. Tapi setiap hari mereka akan melihat, memandang. Ustadz Abdul Somad tidak pernah meninggalkan sekalipun khutbah Jumat, tidak pernah sekalipun lupa mendoakan saudara di Palestina. Ketika doa, Allahumma ansuril Islam wal muslimin al mujahidin fi Palestin. Jamaahnya jamaah tidak faham apa yang dibacakan Abdul Somad. Tapi kalau yang hadir sholat Jumat di situ adalah pelajar, alumni International Islamic Boarding School, dia pasti akan mengaminkan. Amin. Kenapa? Yang pertama, dia ngerti bahasanya. Yang kedua, karena dia punya ikatan emosional dengan Palestina. Palestina bukan masalah Islam. Untuk peduli kepada Palestina tidak perlu menjadi seorang Muslim, cukup menjadi manusia. Menjadi manusia maka dia sudah peduli insya Allah dengan masalah Palestina. Di sini dibangun. Di sampingnya ada balai rung. Istilah orang Minangkabau, rumah balai, rumah gadang. Rumah gadang artinya besar. Al-Quds, Al-Quds, Palestina. Jadi di sini Masya Allah tabarakallah. Tadi saya ambil foto-foto, saya lihat atapnya Eropa, tiang-tiangnya Timur Tengah. Kombinasi antara Timur dan Barat ada pada arsitektur Islamic International Boarding School. Ini kenapa bangunannya begini Pak Emil? Kenapa tiang melengkung, tiang melengkung? Kata beliau, otak kita ini jenuh, letah, lelah, letih, latah, letoy, lesu, loyo, lunglai.
Karena dengan pekerjaan, dengan aktivitas, ternyata dengan melihat arsitektur bangunan melengkung, itu refresh, kata Pak Emil, untuk menyegarkan. Oh, makanya dari tadi saya melihat itu terus melengkung. Mau tidak mau, suka tidak suka, perhatikan, ternyata kita. Lalu kemudian kami pun diajak melihat lagi atap yang melengkung. Hanya saja di atas lengkungannya tidak ada atap bangunan, seng, marmer, atau apapun tidak ada. Yang ada di atas hanya daun-daun anggur saja. Dalam hati saya waktu ngelihat anggur, paling-paling anggur plastik. Ternyata Pak Emil memberikan saya gunting pemotongan anggur panen oleh Ustadz Abdul Somad. Langsung saya gunting, asli. Dalam hati saya, aku sudah berdosa, suuzon mengatakan ini plastik. Ternyata asli. Begitu dicicipi, ditanya sama sahabat Ustadz Abdul Somad, gimana rasanya Pak Ustadz? Sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Kata-kata terlalu miskin untuk menceritakan tentang 1000 rasa. Kalaupun ku ceritakan kau belum tentu paham, karena rasaku bukan rasamu. Ternyata kurma anggurnya bukan sembarang anggur. Ada 20 spesies anggur. Setiap batang itu ada namanya, setiap batang ada jenisnya, macam-macam warnanya. Sudah dicicipi. Setelah itu lalu kemudian Mas Ari Untung ikut juga motong. Setelah itu beliau berikan ke saya. Ustadz Abdul Somad, kata saya jangan ke saya, berikan ke Mbak Venita. Lalu beliau berikan, kamera sudah siap, akan diupload ke Instagram insyaallah. Katanya Mas Komeng sudah di jalan, sudah datang. Begitu ketemu, Mas Komeng kenapa lama? Saya tadi masuk masjid Pak Ustadz, mau sholat. Ternyata sholat tarawih 23 rakaat. Makanya lambat datang, kata beliau. Alhamdulillah, tabarakallah, bertemu. Lalu saya diajak lagi berkeliling. Diperlihatkan oleh Buya, oleh para bapak doktor, Ustadz Somad ini asrama. Masya Allah, selama berada di sini tidak ada yang keluar dari mulut saya kecuali 3. Pertama, Masya Allah. Yang kedua, Alhamdulillah. Yang ketiga, seperti melihat kucing Anggora. Asramanya Masya Allah, tabarakah, luar biasa. Di atas asrama, di bawahnya ada kolam. Ustadz Somad ini kolam ikan dan ikan koi. Saya tidak lihat, saya percaya aja. Saya jalan terus. Di sekeliling ini korma semua Ustadz Somad. Korma ini 2 jenis. Yang pertama korma jenis ajwa, yang kedua korma mejol. Dan ini korma. Di bulan Ramadan kemarin saya melihat korma mejol 1 ons 200.000. Itu kalau disuguhkan di ruang tamu, tamunya makan 3, yang punya rumah nangis. Di sini ditanam. Insya Allah nanti kalau sudah berbuah saya datang sekali lagi. Lalu kemudian korma ajwa, ini yang di korma Nabi, 1 kilonya 80 rial. 80 rial, 1 rialnya 3.000 rupiah. 3.000 kali 80 berapa itu? 240.000 harganya. Siapa yang makan korma ajwa 1 pagi 7 butir, maka dia tidak akan terkena gangguan santet dan tidak kena racun. Ini Pak Buya, Kiai, Ustadz, Doktor, ini boleh dimakan atau khusus siapa saja? Bebas Ustadz Somad, siapa saja yang datang bebas memakannya. Masya Allah, tabarakallah. Dalam hati saya, cukup apa enggak ini? Insya Allah akan melimpah ruah di masa akan datang. Dibawa lagi saya berkeliling. Ustadz Somad, ini untuk yang putri. Oh, ada putri juga di sini Pak. Ada Ustadz Somad, putra di belakang, putri di sini. Saya dulu di pondok pesantren, santrinya 1.800, laki-laki semua. Kalau mau ngelihat perempuan, hari Ahad nenek-nenek jenguk cucu. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, kalau mau lihat perempuan di dapur, tukang masak.
bibik-bibik mbok-mbok. Tapi di sini Masya Allah perempuannya ada. Lalu kemudian berkeliling, sholat, ambil wudhu, masuk ke dalam, terkagum-kagum. Ini lampunya dari mana? Ini lampunya dari Turki, Ustadz Somad. Bayangkan itu. Gimana membawa lampu ini bisa nggak pecah sampai kemari? Ustadz Somad dipersilakan berwudhu, tiba-tiba pelajar-pelajar International Islamic Boarding School sudah berdiri siap, pakaiannya juga luar biasa. Lalu saya dipersilakan untuk jadi imam. Saya jadi imam, iya, langsung maju jadi imam. Selesai itu saya pun sholat lagi tadi jamak takdim karena saya musafir. Insya Allah nanti pulang hari Jumat. Tadi saya langsung sholat jamak takdim, sholat isya. Jadi nanti kalau tiba-tiba selesai acara saya pulang, mohon jangan ada isu Ustadz Somad ternyata kalau sudah profesor boleh nggak sholat. Karena saya sudah sholat isya. Setelah itu lalu kemudian kami pun duduk bersama, duduk mengambil foto gambar, akhirnya sampailah kemari. Masya Allah, syukran, jazakumullah khairan. Setiap anak-anak, adik-adik ada tulisannya Sultan. Masya Allah, Sultan itu raja, sesuai dengan judulnya. Bagaimana menjadi seorang pemimpin? Insya Allah inilah yang masih sekolah sudah jadi pemimpin, insya Allah, amin. Ada Rifan, ada Al-Fath. Al-Fath artinya pembebasan, dia akan membebaskan umat manusia dari kebodohan, insya Allah. Ada Gaza, Palestina. Saya sebenarnya mau ngasih tahu mata saya masih tajam. Ustadz Somad kenapa nggak pakai nama di dadanya? Karena kalau ditulis sampai ke ujung lengan. Profesor Haji Abdul Somad Batubara, LC, Desa, PhD, Datuk Sri Ulama Setia Negara. Jalan-jalan kemana-mana gini terus. Prof artinya profesor. Saya diberi visiting profesor di Universitas Islam Sultan Syarif Ali Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Haji pertama kali haji tahun 1992 kelas 2 SMP. 92 itu kalian masih berselancar di alam maya. Abdul Somad nama saya, Batubara nama kampung saya, bukan batubara yang diekspor ke luar negeri. LC singkatan dari licence, bahasa Inggrisnya license, bahasa Prancisnya liaison, bahasa Arabnya ijazah. Orang ini sudah dapat ijazah untuk mengajar agama Islam. DESA jadi kampung. DESA singkatan dari Diplom Etudes Supérieures Approfondies, bahasa Prancis. Saya sekolah S2 di kerajaan Maroko, tidak ada hubungan dengan Maroke. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Samudra Atlantik, Real Madrid, Barcelona. Di sana masih pakai bahasa Perancis untuk pelajaran umum. Yang Islamic Studies bahasa Arab. Titel di ijazahnya, bagi yang sampai ke Indonesia ikut CPNS calon pegawai negeri sipil, tulislah menurut negeri asalnya. Itu maka saya tulis DESA supaya nggak nipu, nggak bohong. Karena memang di ijazah tertulis Diplom Etudes Supérieures Approfondies. Bahasa Arabnya Diplom Dirasat Ulia Al-Mu'ammakah. Bahasa kitanya spesialisasi dalam bidang hadis. Setelah itu saya pun lanjutkan pendidikan S3, dapat PhD, PH Filosofi, di Doctor of Philosophy. Datuk Sri Ulama Setia Negara, hadiah dari Lembaga Adat Melayu Riau. Karena waktu itu saya dituduh anti Pancasila, anti kebinekaan,
anti negara kesatuan Republik Indonesia, diberi gelar karena itu menghina orang Melayu, maka diberi gelar Datuk Seri Ulama Setia Negara. Ini perlu saya jelaskan karena nanti pelajar alumni International Islamic Boarding School akan ditanya, pernah Abdul Somad ceramah di sana? Pernah. Apa arti nama dia yang panjang itu? Enggak tahu, tonton aja Abdul Somad Official, subscribe, like and share. Masya Allah, tabarakallah. Mereka doktor MBA, mereka buya kiai, mereka orang-orang hebat, tapi mereka tidak mau menunjukkan kehebatannya. Yang dipajangnya foto cuman Abdul Somad sendiri. Dulu sorbannya merah, sekarang topinya jadi merah. Yang pertama adalah bahasa. Yang kedua, bagaimana berkomunikasi baik dengan orang. Kalau cuman tinggal di rumah dengan papa, dengan mama, dengan adik, dengan pembantu, dengan driver, dia tidak baik komunikasinya. Tapi kalau dia berasrama, satu kamarnya 4 orang, satu kelasnya 20 orang, ada laki-laki, ada perempuan, insya Allah di tempat makan dia rame-rame, di tempat olahraga dia punya komunikasi yang baik. Jadi adik-adik, anak-anakku sekalian, ditempatkan di sini. Pertama, secara bahasa kalian punya kemampuan bahasa Arab dan bahasa Inggris, insya Allah, amin. Yang kedua, komunikasi kalian akan baik karena kalian terbiasa berteman dengan berbagai macam level teman-teman, berbagai macam suku, berbagai macam bangsa, berkenalan dengan orang multi etnis karena sudah dibawa ke luar negeri jalan-jalan. Di sini juga belajar dengan orang dari Nusantara, Sabang sampai Merauke, maka insya Allah komunikasinya baik. Berapa banyak orang yang kaya raya, punya jabatan, tapi karena komunikasinya tidak baik, dia tidak dihormati. Ilmu komunikasi tidak bisa diambil 16 tatap muka, 2 SKS, potong pertemuan pertama, potong mid semester, potong ujian akhir, potong libur banjir, potong libur tanggal merah, potong hari kepepet kejepit nasional, potong libur karena COVID, apalagi online. Bahasa kita rusak, komunikasi tidak baik. Jadi kalau ditanya apa untungnya kami boarding, diantaranya adalah punya komunikasi yang baik karena kalian akan menjadi pemimpin masa depan. Di sini ada calon gubernur, amin. Di sini ada calon pangdam, panglima tentara TNI, amin. Di sini ada calon Kapolri, Kapolda, Kapolres, Kapolsek, amin. Di sini juga ada petani. Nggak ada yang mengaminkan. Di sini ada petani anggur yang ekspor 3 kontainer satu hari ke Eropa. Tadi nggak ada yang mengaminkan. Disangkanya cuman jual duku di simpang jalan. Levelnya internasional, guys. Dia memang petani, tapi dia mengolah tanahnya. Dan di sini tidak ada yang plastik. Mana Ustaz tahu buktinya? Ini memang tanaman asli semua. Anggurnya asli, kormanya asli, tanamannya asli. Saya ceramah di beberapa tempat, saya lihat hijau, ternyata plastik, penuh kepalsuan. Tapi di sini insya Allah. Jadi yang pertama adalah bahasa, yang kedua komunikasi, yang ketiga integritas. Integritas itu apa Pak Ustadz? As-sidq wal amanah. Bahasa kitanya apa? Kejujuran. Kalian akan lantang untuk berbicara nanti di luar sekolah. Kalian nanti akan pede untuk berkata, jangan pakai rok pendek, jangan nampak rambut, jangan pakai baju. You can see, you kamu, can bisa, see melihat, I can see you ketiak. Your. Kenapa? Karena bajunya. Tapi kalian nanti insya Allah akan pede berkata, kamu mesti menutup aurat. Kenapa? Karena di Islamic International Boarding School
sudah dididik untuk berintegritas. Ini nampaknya air nambah terus. Di mana-mana saya tausiah 60 menit sesuai dengan tertulis di botol 600 ml. Ini airnya sudah 2 gelas datang. Integritas ini tidak bisa dibuat-buat. Kita kalau tidak berintegritas ngomongnya mental. Kalian akan pede berkata, jangan ngerokok, jangan pakai sabu-sabu, jangan pakai narkoba, jangan sakau, jangan mabuk. Kenapa? Karena kalian dididik di sini berintegritas. Betul apa salah? Sini kalian dididik berintegritas. Mereka yang di luar tidak ada jaminan. Saya punya teman doktor, kebetulan satu kamar di hotel dalam sebuah acara momen musabaqah tilawatil Quran. Berbaring teman saya di atas tempat tidur, nepok jidat. Kenapa Pak Dokter? Anak saya gadis Pak Ustadz. Terus sekarang dia di rumah, saya di luar kota. Saya ragu jangan-jangan dibawa pacarnya. Nanti air minumnya dari bawah disuntik pil penenang, dimasukkan alat perangsang, maaf. Nanti takutnya anak saya dibawa pacarnya, nanti dibawa ke sana. Tapi sekarang saya sudah tenang Pak Ustadz. Kenapa Pak? Karena anak saya sudah di boarding, aman, tentram. Jangan pernah berpikir saya tidak mau ada di antara adik-adik bangun tengah malam jam 12 lalu keluar ke teras buka jendela. Kenapa aku di penjara suci? Justru kalian ditempatkan di sini karena orang tua sayang. Karena kalau di rumah saya sendiri tidak bisa mengawal anak-anak saya. Saya tidak bisa mengawal apa yang dia tonton karena saya punya pekerjaan. Tapi kalau saya sayang dengan anak saya, maka saya mesti letakkan dia ke sekolah yang berasrama. Mas Komeng sayang dengan anaknya, Mas Ari sayang dengan buah hati belayan jiwanya. Begitu juga dengan ayah dan ibu kalian. Bukti sayang. Oh enggak sayang Pak Ustadz, yang sayang itu papa mama teman saya. Dia belikan mobil, dia belikan handphone, dia belikan rumah. Saya tinggal sendiri, dibawa pacarnya, beli narkoba, mabuk, sakau, nabrak tiang listrik. Kalau mati syukur, setengah mati, kepala pecah, hilang ingatan, error. Tapi justru dengan sayangnya orang tua, diberikannya fasilitas, diserahkannya kepada para alim ulama, para dokter, buya, maka kalian sholatnya terjamin, puasanya terjamin, akhlaknya terjamin. Nanti setelah kalian jadi bapak-bapak, jadi ayah seperti saya, kalian akan lantang berbicara. Kamu jangan ngerokok, kamu jangan keluar malam, kamu mesti menutup aurat. Kalau kalian tidak menjaga integritas dari sekarang, sulit. Ada di antara kalian nanti yang akan jadi pimpinan perusahaan. Amin. Di perusahaan itu tidak ada yang sholat karyawannya, tapi begitu kalian jadi manajer, kalian jadi pemegang saham, kalian pergi ke musola, kelihatannya musolanya sudah lama tidak terpakai, kalian yang akan mengambil mikrofon dan kalian yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karyawan heran, kenapa ini tiba-tiba masjid musola ada yang azan? Jangan-jangan ada jin yang nyasar ini. Mereka pun ngintip, mereka lihat ternyata direktur kita yang baru. Mereka segera ikut. Kenapa? Ada integritas di sana. Di sini sholatnya terjamin, akhlakul karimahnya terjaga. Bagi yang perempuan, masya Allah, tabarakallah. Anak-anakku, tertulis biasanya di botol. Apa yang tertulis di botol? Do not accept if cell is broken. Do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Minuman harga 5.000, 10.000 rupiah tidak diterima karena segelnya rusak. Apalagi manusia. Paham apa yang sedang saya bicarakan? Tak layak saya bicarakan di depan alim ulama, buya, doktor kita. Saya pun malu membicarakan di depan anak-anak saya.
Kalian ini sudah seperti anak-anak saya, walaupun saya terlalu tua untuk kalian panggil ayah. Saya lahir 1977, sekarang 2021, umur 44 tahun. Walaupun banyak yang ngomong dia bilang seperti 24. Tapi kalian adalah anak-anak saya. Saat ini saya sedang tidak menceramahi jamaah. Saya sedang menasehati anak-anak saya bahwa kalian adalah punya orang tua, ayah, ibu, papa, mama yang baik. Kalian menjaga integritas. Bahasa mantap. Insya Allah nanti ada yang ditempatkan menjadi duta besar di Moskow, ada yang menjadi duta besar di London. Jadi apapun dia siap insya Allah. Amin. Berkomunikasinya lancar, komunikasinya baik. Kenapa? Sudah terbiasa ngobrol, ketemu dengan orang. Sekarang banyak orang tidak ketemu dengan orang, ngomongnya dengan handphone. Kalau WhatsApp lancar, tapi pas ketemu orang menggigil. Karena tidak biasa ketemu dengan orang. Temannya siapa? Instagram, miligram, telegram, kilogram. Kalian berteman dengan manusia, ada bola matanya, ada mulutnya, ada senyumannya. Sekarang banyak orang senyumnya pakai motion, marahnya pakai motion, ngomongnya pakai kata-kata, pakai tangan. Tapi kalian terbiasa komunikasi dengan baik, berintegritas. Yang keempat, manajerial, memanage waktu dengan baik. Bangun sebelum sholat subuh, mandi, sholat tahajud, sholat witir, sholat subuh berjamaah, sarapan pagi, baca zikir, masuk kelas, istirahat, masuk kelas, sholat zuhur, belajar sore, habis asar olahraga, mandi, sholat maghrib, maghrib ke isya ngaji, habis isya belajar. Jam tidurnya teratur rapi. Siapa yang terbiasa maka dia akan mudah. Maka dalam pepatah Melayu dikatakan Allah bisa karena biasa. Ini di sini proses pembiasaan diri. Kalau kami dulu dibiasakan selama 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Tapi di sini ternyata bisa dipercepat, kata Pak Dr. Emil. 19 tahun sudah jadi dokter. Bayangkan itu. Saya tidak tahu tadi kalau berjalan sama dokter. Kalau tahu tentu saya nanya-nanya kesehatan, nggak nanya pohon korma. Masya Allah, tabarakallah. Artinya alumni-alumni yang sebelumnya sudah memberikan contoh yang baik. Insya Allah di antara anak-anakku ini ada yang akan jadi dokter spesialis kandungan. Dari bunyi aminnya sedikit. Kenapa Ustaz katakan dokter kandungan? Karena banyak jamaah yang nanya, Ustaz Abdul Somad, apa hukumnya menyerahkan istri saya ke dokter laki-laki? Saya tanya, kenapa mesti ke dokter laki-laki? Karena dokter perempuan minim, Ustaz. Maka anakku mesti ada yang jadi dokter perempuan, dokter spesialis obgyn kandungan, insya Allah. Amin. Sehingga nanti istri dibawa diperiksa oleh perempuan yang sedang mengandung, galau, stres, muntah-muntah, depresi, ketakutan. Begitu datang dokter perempuan alumni dari Islamic International Boarding School, langsung dia datang, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman. Dibacakan Al-Quran, tenang hatinya. Ibu dokternya tenang, anaknya tenang, ibu yang mengandung pun tenang. Hari ini ibu mengandung didengarkan lagu Keong Racun, Kucing Garong, Cinta Satu Malam, pulang-pulang berbadan dua. Mau jadi apa anak-anak kita ini? Ini semua di sini kalian dibentuk manajerial waktu, manajemen, sehingga nanti setelah keluar jadi apapun, jadi polisi siap, jadi tentara siap, jadi lawyer, pengacara, advokat siap, jadi arsitek siap, jadi petani siap, jadi apapun siap. Inilah calon pemimpin masa depan insyaallah. Amin. 2050, sekarang 2021, 2050, 30 tahun lagi. Kelamaan Pak Ustadz. Oke, kita diskon 2040. 2040 akan ada reuni besar. Kalau hari ini tablik akbar, nanti reuni akbar.
Tiba-tiba Ustadz Abdul Somad, yang ceramah siapa? Ustadz Abdul Somad juga. Tapi waktu itu saya udah nggak bisa berdiri lagi, sudah duduk tausiahnya. Karena waktu itu umur saya sudah 2040 63, kurang 3 hari meninggal. Kemarin kenapa Ustadz Somad dikirim surat undangan untuk ceramah di International Islamic Boarding School nggak datang? Demi Allah, saya belum pernah baca suratnya Pak Emil. Kalau sampai pasti saya balas. 6 tambah lupa pula pantunnya. 4 kali 4 16, dapat nggak dapat mesti dibalas. Kan begitu zaman dulu laki-laki kirim surat sama pacarnya. 4 kali 4 16, dapat nggak dapat mesti dibalas. Tapi anak-anak di International Islamic Boarding School tidak ada pacaran. Kenapa? Karena mereka langsung saja kupinang dengan bismillah. Nanti setelah jadi duta besar, amin. Setelah jadi menteri, amin. Setelah jadi presiden, amin. Aku tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka dari Belanda. Siapa yang berbicara begitu? Muhammad Hatta. Nanti insya Allah adik-adik pergi ke Bukit Tinggi bersama Pak Emil, mereka pulang kampung ikut. Akan datang ke rumah Bung Hatta di Bukit Tinggi, tertulis, aku tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Begitu Indonesia merdeka, beliau pun menikah. Kalian pun begitu juga. Janur kuning tidak akan dipasang sebelum bambunya kuning. Oh, kelamaan Pak Ustadz. Kalian mesti serius belajar masalah nikah. Insya Allah kalau sudah jodoh tak akan kemana. Tapi yang paling penting yang saya sampaikan, bisa manajemen waktu. Al waktu kasaib, waktu itu seperti pedang. Illam taqta'hu qata'aka. Waktu ini seperti pedang, kalau tidak kita patahkan dia akan memotong leher kita. Makanya Allah bersumpah demi waktu sampai 6 kali dalam Al-Quran. Allah bersumpah demi waktu subuh, was-subhi idza tanaffas. Allah bersumpah demi waktu fajar, wal fajri walayalin ashr. Allah bersumpah demi waktu duha, wad duha wal laili idza saja. Allah bersumpah demi waktu siang, wan nahari idza tajalla. Allah bersumpah demi waktu petang, wal asri innal insana lafi khusr. Allah bersumpah demi waktu malam 2 kali, wal laili idza yaghsha wal laili idza saja. Waktu. Banyak orang habis waktunya. Saya dikirimi foto di grup WhatsApp, ibu-ibu sibuk main handphone, anaknya diikat di pohon pisang. Anak-anak yang baru lahir kedinginan menggigil. Karena anak yang baru lahir kedinginan ini menggigil, dimasukkan dalam kotak kaca. Apa namanya itu? Radiator apa? Hah? Akuarium, terserahlah apa namanya. Dimasukkan anak ini ke dalam, dilihat berapa derajat Celcius. Setelah dimasukkan anak ke dalam, perawatnya sibuk main handphone. Begitu dilihat anak sudah matang di dalam. Waktu luar biasa habis sia-sia. Kalau bolehlah waktu kembali mundur ke belakang, apa yang kau inginkan Abdul Somad? Saya ingin menjadi pelajar International Islamic Boarding School. Memangnya kalau Ustadz belajar di International Islamic Boarding School, kenapa? Maka S1, S2, S3 saya tidak hanya di Timur Tengah, LC Mesir, DESA Maroko, PhD Sudan, tiga-tiganya di Arab. Kalau saya alumni dari International Islamic Boarding School, S1 Al-Azhar, S2 Prancis, S3 Amerika. Tapi apa mau dikata, nasi sudah jadi tai ayam. Kalau jadi bubur masih bisa dikasih bawang goreng dengan daun seledri, masih enak. Maka anak-anak, adik-adikku sekalian, masa depan kalian luar biasa. Saya sudah mentok habis. Sekolah saya sudah habis, nggak ada apa-apa lagi, udah habis. Karir sudah tidak ada apa-apa lagi, habis. Dulu cita-cita mau jadi PNS,
sudah keluar dari PNS. Dulu cita-cita mau jadi dosen, sudah jadi nggak dosen lagi. Tinggal titel satu yang belum, almarhum. Yang punya masa depan itu kalian. Tapi insya Allah kalian kalau sudah jadi orang tidak akan lupa dengan Ustadz Somad kan? Insya Allah. Betul. Bisa Ustadz datang ke Deplu. Deplu itu di mana? Departemen Luar Negeri Ustadz. Ada apa? Saya mau bawa Ustadz keliling Eropa ke kedutaan-kedutaan. Memangnya kamu siapa? Saya Menteri Luar Negeri Pak Ustadz. Kok kenal dengan saya? Waktu saya di sekolah dulu Ustadz datang ke sekolah kami. Masya Allah. Kamu pergi aja lah, saya udah tua nggak bisa jalan-jalan lagi. Apa yang diharapkan Ustadz Abdul Somad datang kemari? Saya pernah putus asa. Orang kalau putus beras, nggak ada nasi uduk, nggak ada nasi kebuli, dia masih bisa hidup 3 bulan. Dia bisa masih makan jagung bisa, makan tiwul bisa, makan ubi bisa. Kalau tidak ada air, orang masih bisa hidup 3 hari. Putus air hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pagi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi masih bisa hidup 3 hari. Tapi kalau orang sudah tidak ada harapan, putus asa, dia hanya hidup 1 detik. Setelah itu dia pun akan mencari tali jemuran, dia ikatkan ke atap dan dia melompat. Ternyata dia tidak mati. Kenapa? Karena terlalu berat tiangnya yang patah. Orang kalau sudah putus asa, tidak ada harapan, ujungnya adalah bunuh diri, habis dunia ini. Makanya gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Walaupun cita-citamu setinggi bintang, tapi kakimu tetap menginjak bumi, anakku. Jangan sombong, jangan angkuh. Dulu saya di sekolah ada teman anak yatim, bapaknya meninggal. Saya kuliah, teman saya kuliah, dia enggak kuliah. Hari berganti, musim berubah. Saya pun pergi ke Mesir, pergi ke Maroko, selesai kuliah pulang. Sampai suatu hari perut lapar, mampir ke rumah makan. Makan. Tiba-tiba pas sedang makan, saya lihat ada orang seperti wajahnya saya kenal. Loh, siapa ya? Dia senyum. Somad katanya. Iya. Oh, kita dulu satu sekolah. Betul. Ayo makan dengan saya. Ayo. Kami pun makan bersama. Lalu kemudian setelah selesai, saya panggil, Mbak, hitung berapa? Mohon maaf Pak Ustadz, nggak usah bayar. Loh, kenapa? Ini yang punya rumah makan. Ternyata teman saya itu yang punya rumah makan. Mobilnya mewah, karyawannya sudah dia bawa umroh. Saya tanya, ente punya tuyul berapa? Somad, dulu ketika kau pergi kuliah, aku tidak kuliah. Aku meneruskan bisnis. Ternyata rezeki tidak berpintu. Allah Maha Kuasa untuk mengangkat derajat orang. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Waktu itu saya tanya, apa kenanganmu dengan saya? Selama kita sekolah, apa kenangan ente? Apa kata dia? Kau tak pernah buat sakit hati, man. Kau baik, man. Maka sejak itu saya selalu ke sana, bukan karena makan gratis, tapi karena hubungan yang baik. Maka jangan pernah menyepelekan orang. Jangan, kita tidak tahu. Mudah bagi Allah. Tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya'. Ini semua berangkat dari kesucian, kebersihan hati. Bahasa sudah, komunikasi yang baik sudah, manajerial waktu sudah, hatinya bersih. Insya Allah anak-anakku semua hatinya bersih. Dari mana Ustaz tahu hatinya bersih? Bajunya putih. Lebih baik pakai baju hitam hatinya putih daripada baju putih hatinya hitam. Tapi yang paling penting lagi, bajunya putih, hatinya putih, insya Allah. Kenapa pakai baju putih? Supaya kalau kotor cepat kelihatan nodanya dan cepat dicuci. Kalau pakai baju seperti ini 3 hari insya Allah dakinya nggak kelihatan. Cuman teman di sebelah pingsan. Pakai baju putih supaya cepat nampak kelihatan. Selalu bersihkan hati. Rendahkan kepalamu. Walaupun kau jadi jenderal, walaupun kau jadi profesor, tapi keningmu tetap nempel ke lantai. Allahu Akbar. Jangan mentang-mentang kau nanti jadi pejabat diajak sholat ke masjid safari Ramadan,
jenderal bintang 4, pengusaha real estate, orang kaya raya, ketika diajak sholat, Allahu Akbar, nempel ke tiang. Ditanya, Bapak kok ke tiang? Saya nggak mau ke lantai. Alumni International Islamic Boarding School tidak akan melakukan itu. Kenapa? Karena mereka selalu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dia tidak pernah galau, dia tidak pernah stres. Kenapa? Karena semuanya dia serahkan kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Semuanya kuserahkan pada Allah. Walaupun anak International Islamic Boarding School hebat bahasa Inggris, tapi dia tidak pernah menerjemahkan bacaan solatnya dalam bahasa Inggris. Ada anak International Islamic Boarding School ngomong, inna solati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Tidak ada, karena semua sudah ada dalam hati dan pikirannya. Dia sudah terbiasa mendengarkan bacaan-bacaan, solawat, zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billah. Setelah kalian kuat, yang namanya tanaman-tanaman kecil mesti dalam pot. Itu tanaman kecil dalam plastik polybag. Tanam-tanaman kecil tidak bisa langsung ditanam. Itu pohon-pohon korma, pohon anggur tidak bisa langsung ditanam, dia bisa mati. Maka mesti ditanam dulu di dalam pot. Setelah akarnya kuat, setelah batangnya kokoh, setelah cabangnya, barulah dia ditanam keluar. Maka kalian di sini sedang berada dalam pot, SMP pot, SMA pot. Setelah itu kalian akan keluar sejauh mata memandang. Akan ada yang dapat beasiswa dari Universitas Indonesia, akan ada yang belajar ke Cambridge University, akan ada yang belajar ke Sorbonne Paris University, akan ada yang, kenapa Ustadz tidak sebut Al-Azhar Kairo? Anak International Islamic belajar ke Al-Azhar biasa, karena banyak gurunya alumni Al-Azhar. Kalian otaknya Jerman, otaknya Amerika, otaknya Paris, tapi hatinya tetap la ilaha Muhammadur Rasulullah. Ketika kalian menjadi pejabat, orang di dinas kalian bawa masuk masjid. Ketika kalian menjadi kepala daerah, wali kota, gubernur, kalian bangun masjid. Pahalanya sedikit banyak mengalir juga ke kuburan Abdul Somad. Tentu yang paling banyak pahalanya mengalir ke Pak Dr. Emil, ke Pak Doktor, ke Buya, ke Ustadz. Ustadz Abdul Somad dapat juga berapa? 0,01% karena sekali datang ke internasional. Tapi sedikit banyak amal jariah mengalir. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus, tapi ada yang tetap mengalir. Waladun salihun, mengalir. Insyaallah ini semua anak soleh. Amin. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Semua kalian dapat ilmu bermanfaat. Shadaqatun jariyah, kaya raya, bisnismen, punya tanah, punya kebun, punya usaha, jadi pejabat, jadi polisi, jadi tentara. Shadaqatun jariyah. Jangan lupa bayar zakat, berinfak, berwakaf dan bersedekah. Buat sekolah Islam, buat pendidikan tahfiz Quran. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini seperti tanaman, anakku. Tanaman pertama bertunas, setelah itu berbatang, setelah itu berputih, setelah itu berbuah, setelah itu berpucuk, akhirnya dia pun menguning dan layu, mati. Dulu Bung Karno gagahnya, meninggal dunia. Kurang hebat lagi Ahana Sution, ingin dibunuh oleh gerakan G30 SPKI, meninggal dunia. Haji Abdul Malik Karim Amrullah Buya Hamka, meninggal. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya, setiap masa ada tokohnya, setiap tokoh ada masanya. Semua akan berakhir. Hari ini masanya Mas Komeng, tapi sampai masanya akan berakhir. Hari ini masanya Mas Ari Untung,
Tapi sampai masanya berakhir. Hari ini masanya Abdul Somad, masanya akan berakhir. Masa depan ada di tangan kalian. Kalau mau melihat Indonesia 20 tahun akan datang, lihatlah pelajar-pelajar, siswa-siswi International Islamic Boarding Unit. Oh, saya udah mau university aja udah. International Islamic Boarding School, insyaallah. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mana tahu nanti masuk ujian ada yang nanya apa saja yang disampaikan Abdul Somad ketika menyampaikan tablik akbar di International Islamic Boarding School. Pertama, bahasa. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, manajerial, manajemen waktu, manajemen hidup, bagaimana memprogram hidup. Yang ketiga, kesucian hati. Tapi jangan karena kesucian hati lalu nggak suci pakaian. Jangan karena kesucian hati lalu besok pagi nggak mandi. Nanti ditanya sama gurunya, kamu nggak mandi? Yang penting kesucian hati, Ustaz. Itulah yang dapat disampaikan oleh Al-Fakir Abdul Somad. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk segala kebaikan ini kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengawali doa supaya dikabulkan Allah, bertawassul dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وجب الشكر علينا ما دعا للقلب